Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya Robiatul Uyun dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Saya akan menjelaskan materi terkait potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Nah, sebelum ke materi, di sini saya menggunakan media pembelajaran yang berkaitan dengan geografi, yaitu media audiovisual, yang dimana di sini saya menggunakan media PowerPoint yang disertai dengan beberapa gambar, video, beserta audio visual. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai materi potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Yang pertama yaitu pengertian perairan darat dan persebaran perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair, benda padat seperti es atau salju. Nah, adapun dari keduanya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah yang berbentuk benda cair, yaitu air. Meliputi diantaranya air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air rawa. Nah, air di daratan ini sebagian besar berasal dari curah hujan. Nah, air hujan ini sebagian meresap ke dalam tanah, ada yang mengalir pada permukaan tanah melalui sungai, kemudian terus ke laut. Ada juga yang mengalir ke danau atau ke rawa-rawa. Sebagian juga ada yang menguap langsung atau melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang. Jadi semuanya akan mengalir kembali ke laut. Nah, dari laut airnya akan menguap dan akhirnya menjadi hujan. Kemudian menuju ke dataran lagi. Jadi proses inilah dinamakan siklus air. Nah, lalu ada perbandingan antara banyaknya air hujan yang meresap dan mengalir di permukaan. Jadi, air yang meresap dan mengalir di permukaan itu meliputi beberapa faktor. Yang pertama, jumlah curah hujan yang jatuh, kekuatan jatuhnya butiran air hujan di permukaan bumi, lamanya curah hujan, ada juga disebut penutupan vegetasi di permukaan bumi, derajat permeabilitas atau meloloskan air, dan struktur bumi, sehingga yang terakhir ada kemiringan topografi. Nah, ini termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan antara meresap dan mengalirnya air di perairan darat. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam siklus air. Nah, dalam kehidupan manusia di permukaan bumi ini terdapat 3 macam siklus. Yang pertama ada siklus kecil atau pendek, ada juga siklus sedang, dan ada juga siklus panjang. Yang pertama ada siklus kecil atau pendek. Nah, apa sih yang dimaksud siklus kecil atau pendek itu? Jadi, siklus kecil atau siklus pendek itu yaitu air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan. Semakin lama semakin banyak, setelah mencapai ketinggian tertentu, terus temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi atau juga pengembunan, dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Nah, jadi siklus ini dinamakan dengan siklus kecil atau siklus pendek. Lalu yang kedua ada siklus sedang. Nah, siklus sedang ini yaitu air laut mendapatkan sinar matahari, kemudian menguap. Nah, uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan, biasanya di sebuah pegunungan, maka akan mengalami pendinginan, maka terjadilah kondensasi, sehingga terbentuklah awan. Nah, jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, maka terjadilah hujan. Jadi air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, lalu meresap ke dalam tanah, dan ada juga yang masuk ke danau ataupun ke sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Nah, kalau ini disebut dengan siklus sedang. Lalu ada juga siklus panjang atau siklus besar. Nah, apa sih siklus panjang dan siklus besar ini? Nah, jadi siklus besar atau siklus panjang ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut itu menguap. Jadi uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es,
sehingga terjadilah yang dinamakan dengan hujan salju. Nah, salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau bisa disebut dengan bukan sungai gletser, yang disebut gletser, nah, atau juga sungai es. Setelah mencair, akhirnya kembali lagi ke laut. Nah, terus siklus itu berulang-ulang, maka dinamakan dengan siklus panjang. Selanjutnya ada klasifikasi perairan darat. Nah, klasifikasi perairan darat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada air tanah dan air permukaan. Yang pertama yaitu tentang air tanah. Berdasarkan beberapa pendapat dan juga beberapa sumber mengenai air tanah. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air yang mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat di lapisan tanah, di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Yang kedua, menurut ASDAQ di tahun 2002 mengemukakan bahwa air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur pelapisan geologi, dan beda potensi kelembaban tanah. Ada juga menurut Sumarto pada tahun 1989 mengemukakan bahwa air tanah merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Jadi mungkin maksudnya di sini lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah dinamakan juga sebagai lajur jenuh. Dengan jalur tidak jenuh yang berada di atas lajur jenuh sampai ke permukaan tanah dengan rongga-rongganya yang berisi udara dan air. Nah, maka air tanah tersebut dapat disimpulkan berdasarkan beberapa para ahli tersebut bahwa air tanah adalah air yang berada di ruang antara batuan atau celah-celah batuan di bawah permukaan bumi. Air tanah ini terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada suatu lapisan yang tidak tembus oleh air. Nah, lalu lapisan yang mudah dilalui oleh air ada yang disebut permeable seperti pasir atau kerikil. Nah, sedangkan yang susah atau yang sulit dilalui oleh air disebut dengan impermeable. Nah, jenis-jenis air tanah itu ada dua. Ada jenis tanah freatik dan juga ada jenis tanah artesis. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis tanah freatik atau biasa disebut dengan air tanah dangkal. Nah, jadi maksudnya air tanah ini terjadi dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan kedap air atau yang tadi disebut dengan impermeable atau yang sulit masuknya air. Nah, yang paling dekat ke permukaan bumi. Dalam hal ini, kedalaman air tanah dangkal ini pada setiap tempatnya tentu berbeda-beda. Di dataran rendah pada umumnya permukaan air tanahnya dangkal. Jadi semakin tinggi permukaan tanah, maka semakin dalam letak airnya. Jadi akibatnya kedalaman air tanah itu di berbagai tempat tidak sama. Jadi ketidaksamaan ini mungkin juga karena adanya faktor musim seperti musim kemarau dan musim penghijau. Nah, lalu yang kedua jenis air tanah artesis atau juga biasa disebut dengan air tanah dalam. Nah, apa sih air tanah dalam itu? Air tanah yang berada pada lapisan batuan yang porous atau lolos air. Jadi lapisan air tersebut berada di antara dua lapisan batuan yang tidak tembus air. Apabila seseorang membuat sumur sampai pada air tanah yang dalam, sumur relatif tidak akan mengalami kekeringan ya walaupun pada musim kemarau. Nah, air tanah dalam memungkinkan juga untuk menjadi sumur artesis jika mendapat tekanan yang cukup tinggi. Jadi itu yang dimaksud artesis ya. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam perairan darat yang kedua ada air permukaan. Apa sih air permukaan itu? Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir di permukaan bumi dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah seperti ke sungai, ke danau, ke laut dan sebagainya.
Nah, lalu kondisi air permukaan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain justru berbeda. Jadi, oleh karenanya itu masing-masing daerah mempunyai kondisi geomorfologis berbeda, sehingga besar kecilnya air permukaan yang ada pada suatu wilayah sangat bergantung pada kondisi geomorfologis tersebut. Sebagian besar juga air permukaan berasal dari curah hujan atau limpasan pada kawasan sekitarnya. Tidak semua limpasan ini berakhir di sungai, ada juga ya di antaranya yang menguap. Terus ada juga yang beberapa di antaranya diserap oleh tanaman. Nah, dan sebagian lainnya mengalir kembali ke tanah untuk mengisi ulang sistem air tanah di sekitarnya atau meresap kembali ke dasar sungai. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan air permukaan. Lalu ada jenis-jenis air permukaan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya jenis air yang termasuk ke dalam air permukaan. Yang pertama yaitu sungai. Kalian tidak heran lagi ya, pasti di setiap daerah, di setiap tempat pasti ada sungai. Nah, sungai adalah bagian dari muka bumi yang menjadi tempat air mengalir. Sungai itu terdiri dari bagian hulu, tengah, dan hilir. Air sungai itu adalah air tawar yang mempunyai aliran di mana sumbernya ada di daratan dan bermuara ke laut, ke danau ataupun ke sungai yang lebih besar. Nah, tadi kan disebutkan bahwa sungai itu terdiri dari bagian hulu, tengah, dan hilir. Bagaimana sih karakteristiknya? Nah, karakteristik bagian hulu yaitu arus airnya deras, erosinya ke arah dasar sungai dan tidak terjadi sedimentasi. Sedangkan karakteristik bagian sungai tengah adalah aliran air tidak begitu deras, erosinya berupa erosi horizontal, alirannya berkelok-kelok dan mulai terjadi sedimentasi. Sedangkan aliran sungai yang bagian hilir adalah aliran air yang sifatnya itu airnya itu tenang, banyak terjadi sedimentasi. Nah, erosinya pun masih sama yaitu erosi horizontal. Dan bentuk sungainya itu berkelok-kelok dan di bagian muara kadang-kadang terdapat delta. Nah, lalu ada danau. Nah, danau adalah cekungan-cekungan yang ada di permukaan bumi, baik itu terjadi akibat proses tektonik, vulkanik, maupun proses lain yang membuat adanya cekungan. Lama-kelamaan akan terisi oleh air dan membuat genangan air yang banyak. Air tersebut bisa berasal dari air hujan, air sungai, ataupun air lainnya yang mengalir dan bermuara di cekungan tersebut. Nah, atau juga begini ya, danau. Danau itu badan air yang dikelilingi oleh daratan luas di sekitarnya. Jutaan danau tersebut di seluruh permukaan bumi. Nah, danau juga bisa ditemukan ya di setiap benua dan berbagai jenis lingkungan, seperti di sebuah gunung, di gurun, di dataran tinggi, hingga di pantai pasti terdapat danau. Sebagian orang bahkan sering mengartikan bahwa danau adalah sebagian air yang diisi lagi oleh air. Jadi, area ini terlokalisasi dalam cekungan yang dikelilingi tanah, terlepas dari outlet lain yang berfungsi untuk mengairi ataupun mengeringkan danau tersebut. Nah, danau selalu terletak di daratan dan tidak menjadi bagian dari lautan. Oleh sebab itu, danau berbeda ya dengan laguna, bahkan jauh lebih besar dan lebih dalam ketimbang kolam, meski tidak ada definisi yang resmi ya tentang air permukaan yang permanen ini. Nah, selanjutnya ada jenis air permukaan yaitu berupa rawa. Nah, seperti pada gambar ya, rawa adalah daerah yang selalu tergenang air dan mempunyai kadar air yang relatif tinggi. Air di rawa itu terlihat kotor. Mengapa sih air rawa selalu terlihat kotor? Nah, ini karena tempat itu mengandung bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Akibatnya, air yang menggenang menyebabkan tanah menjadi asam. Jadi rawa itu merupakan suatu genangan air yang secara alamiah terbentuk dan terjadi terus-menerus karena akibat dari drainase alamiah yang terhambat dan mempunyai ciri-ciri khusus baik dari ciri khusus fisiknya, kimiawinya, maupun biologisnya.
Jadi rawa itu selalu digenangi air karena kekurangan saluran kekurangan saluran atau letaknya yang rendah akibat drainase yang buruk. Maka rawa juga bisa merupakan suatu cekungan yang menampung luapan air. Nah, mungkin itu yang termasuk ke dalam contoh air permukaan. Yang selanjutnya ada potensi dan pemanfaatan perairan darat. Yang pertama, potensi air tanah. Nah, secara umum air juga memiliki berbagai manfaat ya. Penting terutama air itu bagi kehidupan, tak hanya bagi manusia, tetapi juga beragam makhluk hidup. Makhluk hidup yang di bumi selalu membutuhkan air. Karena kelangkaan air tentu saja akan menyebabkan bencana seperti kelaparan, kekeringan, bahkan kepunahan spesies. Jadi tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan air. Untuk mempersingkat waktu, apa saja sih yang menjadi potensi dan pemanfaatan perairan tanah, yaitu sebagai kebutuhan rumah tangga. Nah, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari air. Bisa saja tidak makan dalam kurun waktu tertentu, tetapi manusia bisa mati jika tidak minum. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga biasanya air digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, itu untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, dan untuk kebutuhan lainnya. Terus yang kedua sebagai irigasi. Nah, irigasi merupakan hal yang penting dalam bidang pertanian. Jika curah hujan rendah, para petani membutuhkan sistem irigasi untuk mengairi sawah. Sistem irigasi tersebut harus didukung dengan ketersediaan air yang cukup. Salah satu solusi dari permasalahan ketersediaan air untuk irigasi adalah keberadaan air. Jadi, para petani dapat membuat sumur bor, kemudian menompa air dari dalam sumur menuju ke permukaan tanah, kemudian dialirkan ke sawah mereka maupun ke sawah yang lain. Maka irigasi itu sangat penting bagi para petani. Yang kedua, untuk perindustrian. Nah, industri juga memerlukan air ya sebagai bahan baku mereka. Salah satunya yaitu industri yang banyak memanfaatkan sumber air tanah adalah industri air minum dalam kemasan, seperti kita minum dalam botol aqua lah, seperti kita banyak ya suka membeli di Indomart, Alfamart ataupun di mana ya. Nah, selain itu industri lain seperti industri batik. Nah, industri batik juga memerlukan banyak air dalam proses pembuatan kain batik. Jadi, pemenuhan kebutuhan air di industri itu adalah sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu air adalah bagian terpenting dalam siklus hidrologi. Air tanah ini merupakan air yang cukup penting di permukaan bumi yang dapat menyediakan kebutuhan air bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dan merupakan persediaan air bersih secara alami. Jadi tumbuhan itu memanfaatkan air tanah dengan cara diserap melalui akar untuk memperoleh unsur hara. Gunanya itu untuk mendukung proses fotosintesis. Yang kelima yaitu sebagai pembangkit listrik. Seperti kita ketahui ya bahwa air merupakan salah satu pembangkit listrik atau kita kenal dengan PLTA. Nah, pada umumnya PLTA merupakan air tanah yaitu berupa waduk, sungai atau danau. Nah, saya akan mencontohkan yaitu di daerah Gombong. Bisa kalian lihat-lihat ya di berbagai jurnal bahwa Gombong Selatan yaitu masyarakatnya memanfaatkan air sungai di bawah tanah itu untuk membuat sumber listrik sendiri. Karena di daerah tersebut memang ya belum tersentuh oleh teknologi listrik dari PLN. Sehingga warga yang ada di daerah Gombong Selatan itu berinisiatif sendiri untuk menerangi rumahnya mereka dengan memanfaatkan sumber air dari bawah tanah untuk pembangkit listrik. Inisiatif sendiri ya dari masyarakat Gombong tersebut. Nah, lalu yaitu sebagai tempat wisata. Bagi para penggemar wisata alam dan petualangan, air tanah yang berupa sungai bawah tanah itu mereka dapat dijadikan sebagai alternatif tempat wisata. Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti diving di dalam sungai bawah tanah yang mulai dikelola yaitu sungai bawah tanah di salah satu goa yang berada di
Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, nyambung dengan ini, dengan yang nomor 7 tentang bahwa air tanah itu berfungsi sebagai laboratorium alam. Nah, lokasi air tanah yang dapat dilihat dengan jelas adalah gua. Keberadaan sungai di bawah tanah di dalam gua dapat dijadikan sebagai laboratorium alam oleh para peneliti yang letaknya itu agak terbuka kalau gua itu. Jadi membuat sumber air tanah di gua itu cukup mudah untuk diteliti karena ya terdapat banyak organisme unik yang mendiami sungai bawah tanah. Tidak hanya organisme dan penghuni sungai bawah tanah yang dapat dieksplor, goa yang melindungi sungai tersebut dapat dieksplor. Nah, eksplorasi goa tersebut berhubungan dengan ilmu geografi karena di goa itu banyak menyimpan batuan-batuan kristal seperti batuan stalagmit dan batuan stalaktit kalau di dalam goa. Nah, yang kedelapan yaitu sebagai penyedia air bersih. Jadi, bagi para penggemar wisata alam, memanfaatkan air itu selain untuk tempat wisata dan laboratorium alam, air juga dimanfaatkan sebagai air bersih secara alami. Jadi air tanah tertutup di dalam lapisan tanah dan terlindungi oleh batu-batuan. Lokasinya yang berada di dalam tanah serta telah melewati beberapa batuan menjadi air tanah sebagai sumber air yang alami bagi tanah sehingga kebersihan air tanah pun terjamin. Nah, lalu ada pemanfaatan potensi dan pemanfaatan air sungai. Sama-sama saja, mau air tanah, mau air rawa, maupun air danau, air sungai, sama-sama saja pemanfaatannya. Namun di sini saya menjelaskan kembali pemanfaatan yang sebelum-sebelumnya belum dibahas di air tanah itu. Lalu yang pertama, potensi dan pemanfaatan air sungai yaitu menampung dan mengalirkan air hujan. Jadi, air hujan yang turun akan mengalir menuju lautan ataupun menuju danau. Nah, air hujan juga bisa dialirkan menuju ladang pertanian dan dimanfaatkan sebagai yang tadi disebutkan sebagai saluran irigasi. Jadi, kalaupun sistem irigasi itu tetap terjaga dan terus dialiri dengan air, maka hasil pertaniannya itu akan tetap terjaga. Yang kedua, sebagai pusat dari ekosistem. Nah, sungai sendiri telah menjadi tempat tinggal bagi beberapa hewan dan tumbuhan, seperti berbagai jenis ikan air tawar. Nah, ikan air tawar ini bisa ditemukan di sungai, namun keberadaannya tumbuhan dan hewan tergantung pada kualitas sungainya itu. Jadi gimana sungainya itu baik atau tidak. Nah, jika air sungai kotor dan tercemar, tentunya hewan dan tumbuhan pun tidak akan bisa ditemukan di dalam sungai tersebut. Yang ketiga, sungai bisa dimanfaatkan sebagai pencegah banjir. Maksudnya, jika sungai memiliki kedalaman yang cukup dan terpelihara dengan baik, maka sungai bisa mengalirkan air dengan baik juga menuju danau atau lautnya. Salah satu penyebab banjir itu kan meluapnya air dari sungai. Dengan begitu, sangat penting untuk tidak membuang sampah ke sungai agar tidak tersumbat dan meluap sehingga terjadilah banjir. Yang keempat, sebagai tempat meditasi. Nah, selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sungai juga dapat berfungsi efektif untuk meditasi atau biasa dengan kita sebut sebagai relaksasi. Mengapa sih bisa disebut sebagai tempat meditasi? Nah, pasalnya suara aliran air pada sungai dapat memberikan efek relaksasi sehingga hal ini dapat membuat seseorang menjadi tenang dan tentram jika mendengar sebuah air sungai itu. Yang terakhir sebagai sarana transportasi. Nah, sejak zaman dahulu, sungai sudah dikenal sebagai salah satu sarana untuk transportasi. Sungai memegang peranan penting untuk menghubungkan atau memindahkan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, sungai juga dipandang sebagai salah satu sarana transportasi yang murah dan tidak menimbulkan efek polusi udara. Tetapi ya, seiring berjalannya waktu, mungkin kini tak banyak sungai yang bisa digunakan untuk sarana transportasi karena kedalaman sungai semakin dangkal. Jadi sekarang lebih ke memanfaatkan perairan laut untuk jalur transportasi. Lalu potensi dan pemanfaatan perairan danau. Nah, yang pertama, membantu produksi barang. Danau juga bisa dimanfaatkan untuk membantu proses produksi barang. Mengapa bisa disebut begitu?
Nah, hal ini biasa terjadi di pabrik-pabrik besar yang dalam kegiatan produksinya membutuhkan suplai air yang banyak. Ini sudah dibahas ya tadi. Contohnya seperti industri air dalam kemasan dan industri pabrik batik. Nah, lalu sebagai tempat memelihara ikan air tawar. Fungsi danau juga yang selanjutnya adalah sebagai tempat untuk budidaya ikan air tawar. Seperti yang tadi dibahas dalam pemanfaatan dan potensi air sungai. Namun, hewan dan tumbuhan juga bisa hidup dan berkembang di dalam sungai atau danau itu tergantung sungai dan danaunya itu. Jika kualitas air danaunya itu baik, maka sebuah hewan dan tumbuhan itu akan berkembang dengan baik pula di dalam air tersebut. Nah, yang selanjutnya itu untuk pengembangan nilai budaya. Maksudnya, danau juga untuk pengembangan nilai budaya biasanya seperti ini masih bersifat tradisional ya. Sebagai contoh, danau itu bisa dijadikan di tempat upacara adat seperti yang disebut dengan larung sesajen ataupun sebagai tempat acara-acara adat lainnya. Nah, kegiatan seperti ini selain melestarikan nilai budaya juga dapat merekatkan persaudaraan dan juga kerukunan antara masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat lokal pun akan semakin kuat hubungan persaudaraannya antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, membantu proses penyuburan air tanah. Nah, ini keberadaan danau di tengah-tengah daratan akan mampu membentuk kesuburan pada tanah. Hal ini karena ya danau itu mengandung air yang dapat meresap ke dalam tanah yang ada di sekitarnya. Tanah yang ada di sekitar danau ini otomatis akan basah dan akan menjadi lebih besar daripada ketika kondisi sedang kering. Nah, oleh karena itulah kita mendapati bahwa tanam-tanaman yang ada di sekitar danau ini tampak subur dan juga hijau. Hal ini tentu saja akan membawa keuntungan bagi manusia. Jadi manusia itu bisa memanfaatkan tanah yang ada di sekitar danau itu untuk ditanami tanaman tertentu. Selain pohon-pohonan, danau juga bisa dimanfaatkan menjadi tempat bersantai pada siang hari atau untuk berrelaksasi. Nah, kerimbunan daunnya akan bisa dimanfaatkan juga untuk berteduh sehingga menjadi tempat yang sangat nyaman untuk bisa menikmati keindahan alam. Tentunya dibarengi dengan rasa ketafakuran kita sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya ada potensi dan pemanfaatan air rawa. Yang pertama yaitu sebagai perbaikan kualitas udara. Letak rawa berada di tengah hutan. Kan hutan umumnya dikelilingi oleh pohon besar. Nah, jadi fungsi utama pohon itu untuk mengalami proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Kandungan dalam pengertian oksigen dapat memperbaiki kualitas udara. Jadi, proses fotosintesis itu terjadi jika pohon mendapatkan asupan tanah yang cukup, asupan air tanah yang cukup. Lalu pohon menyerap karbon dioksida dan mendapat bantuan air sinar matahari sehingga menciptakan oksigen. Yang kedua, sebagai sumber bahan bakar. Nah, rawa itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar mungkin terdengar asing ya bagi sebagian orang, bahkan bagi saya juga asing. Nah, setelah kita membaca beberapa jurnal, faktanya inovasi bahan bakar terbaru yang dinamakan dengan biogas itu terbuat dari tumbuhan alami yang tumbuh di daerah rawa. Nah, selain dapat mengurangi pemakaian dalam arti minyak bumi, biogas juga ramah lingkungan serta harganya lebih murah. Jadi salah satu energi alternatif perlu disosialisasikan ya kepada masyarakat untuk membantu melestarikan keberadaan persebaran minyak bumi di Indonesia ini. Nah, itu yang termasuk ke dalam potensi dan pemanfaatan air rawa. Sebenarnya semua juga itu nyambung dari air tanah, air danau, air rawa, air sungai, semuanya juga pemanfaatannya sama. Namun saya membagi-bagikannya karena untuk dapat membeda-bedakannya karena di sini juga ada sedikit perbedaan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kata, banyak ucapan yang salah ataupun yang tidak mengenakan hati. Nah, dengan adanya video ini, saya berharap semoga dapat bermanfaat umumnya bagi saya, khususnya bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.